wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mandupa TV, cerdas mencerdaskan. Apa kabar adik? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Gimana perasaannya? Deg-degan untuk menanti hari H pemilihan? Deg-degan. Penuh harapan tadi. Iya. Ya, hari ini kita ingin mengulas ya bagaimana visi misi daripada adik-adik sebagai kandidat ya calon ketua umum OSIM masa bakti 2021-2022. Ini kita mulai nih. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Ya, bagaimana sahabat OSIM yang ada di studio dan di rumah bisa memilih adik-adik, lalu mereka nggak kenal ada. Jadi di awal pertemuan kita ini, ya, saya minta masing-masing untuk mengenalkan dirinya. Ya, mungkin dimulai dari yang cowok dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zuladen, perwakilan dari kelas 11 IPA 5 di OSIM, menjabat sebagai wakil sekretaris 2. Zuladen pengen Deden ya? Yaden, Pak. Yaden. Iya, panggilannya. Yaden itu bahasa Arabnya bertangan. Iya, 2 tangan. 2 tangan. Yaden. Kelas 11 Yaden ya? Iya, 11 IPA 5. Ya, selanjutnya sebelah Yaden, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Azura Parazila, perwakilan dari kelas 10 IPS 2. Ya, panggilannya Azra. Iya. Azra. Ya, selanjutnya kandidat yang ketiga, silakan. Perkenalkan, nama saya Alia Salfadila, perwakilan dari kelas 11 IPA 3 di OSIM, sekarang menjabat sebagai ketua humas. Iya, ngomong-ngomong, sudah dapat nomor urut kan? Sudah, Pak. Iya. Yaden nomor berapa? Nomor urut 04. 04. Siapa nggak tadi enggak? Belum, Pak. Sebutkan 04, jangan lupa. Jangan lupa pilih 04. Ini Azra nomor berapa? 05. 05. Jangan lupa untuk vote 06. 06. Dekat dah. Siapa namanya? Alia Salfadila. Panggilan Alia. Iya, Alia. Alia. Ya. Kita kan kalau ingin melakukan sesuatu itu kan pasti punya apa ya? Motif ya. Punya alasan kenapa kita ingin melakukan hal itu. Nah, termasuk ketika adik-adik ini ingin mencalonkan diri menjadi ketua OSIM 2 Palembang, pasti punya alasan kan? Iya. Bukan hanya sekedar ikut-ikutan aja, bukan kan? Iya. Atau ingin meramaikan apa namanya itu suasana, bukan, tapi memang ada alasan tersendiri yang saya yakin itu pasti apa namanya itu ada dalam hati masing-masing. Iya. Nah, biar teman-temannya tahu apa alasannya. Nah, siapa mau mulai duluan nih jawabnya? Zuladen boleh. Oh ya, dia silakan Yaden. Motivasi Zuladen untuk menjadi kandidat ketua umum OSIM 2 Palembang itu adalah keberanian dengan bekal yang dimiliki sekarang. Dalam artian, setelah kita mempunyai pengalaman berorganisasi, artinya kita sudah siap untuk memaju dalam menjadi ketua umum. Setelah bekal-bekal yang kita terima dalam organisasi, baik itu internal maupun eksternal, kita sudah siap dengan apa yang sudah kita miliki, Pak. Jadi berangkat dari pengalaman. Iya, Pengalaman. Kalau dia ingin itu lebih dia lagi maju lagi ya. Iya, Pak. Ya, untuk Azra, apa alasan Azra itu? Iya, baik. Motivasi Azura ingin mencalonkan diri sebagai ketua OSIM itu, jadi berawal dari Azura itu mengikuti latihan kepemimpinan di sebuah organisasi kepemudaan tingkat kota, dan itu selama 4 hari, dan di hari kedua itu ada motivator yang bilang kayak gini ke Azura, ke semuanya. Kalian di sini, keluar dari sini, saya taunya kalian jadi pemimpin. Mau itu jadi pemimpin diri sendiri, mau itu jadi pemimpin kelas, mau itu jadi pemimpin eskul, maupun suatu organisasi, dan maupun memimpin suatu negara. Terus disitulah semangat Azura itu jadi menggebu-gebu, kayak wah tertantang nih gitu. Nah, dan Azura juga mikir kayak gini ya Pak, buat apa Azura itu latihan kepemimpinan jika Azura tuh gak mau jadi pemimpin? Bukankah apa yang dikasih, ilmu yang dikasih itu kenapa nggak Azura terapin begitu? Jadi ingin berbagi ya, dengan Iya. teman-teman seperti itu. Dan terinspirasi dari motivator ya. Iya, motivator. Ya, kemudian Alia mungkin bisa. Baik, menurut Alia, motivasi Alia ingin menjadi ketua umum OSIM 2 Palembang
itu kembali lagi bahwa setiap orang itu punya hak untuk menjadi seorang pemimpin. Dalam hal ini menjadi Ketua Umum OSIM Mandua Palembang. Asalkan dia punya keyakinan, punya kemauan. Maka pertanyaannya adalah apakah dia mau, apakah dia mampu, dan apakah dia yakin bahwa dirinya itu siap mengemban amanah sebagai Ketua Umum. Di sini Alia merasa Alia siap dengan semua itu. Karena berkat juga pengalaman yang sudah Alia dapat dari 1 tahun menjabat di OSIM ini, dan juga Alia membuktikan bahwa tidak hanya laki-laki yang berhak menjadi seorang pemimpin, tapi perempuan juga bisa, asalkan dia punya kemauan dan juga punya keyakinan. Iya. Jadi alasan Alia untuk mencalonkan diri sebagai Ketua OSIM Mandua ini karena penuh keyakinan. Iya. Dan juga hak setiap orang itu. Hak orang itu jadi. Nah sekarang nih, kalau kalian yakin ingin menjadi Ketua OSIM, sekarang yakinkan sahabat OSIM, teman-teman kalian ini yang ada di studio dan di rumah untuk milih kalian. Kira-kira apa yang kalian punya dalam diri kalian itu yang bisa membuat sahabat OSIM, teman-teman kalian yang di rumah dan di studio ini untuk milih kalian. Nah, coba kita mulai dari Alia dulu. Yang pertama pasti dari diri sendiri itu ada rasa optimis dan juga keyakinan bahwa kita bisa untuk menjadi Ketua Umum OSIM Mandua Palembang. Dan juga dari setiap kandidat itu pasti mempunyai visi misi yang mereka buat, yang dimana ketika kalian nanti memilih dia sebagai Ketua Umum OSIM Mandua Palembang, maka visi misi yang dia buat itulah yang akan ia terapkan nanti ketika ia menjadi Ketua Umum OSIM Mandua Palembang. Dan juga karena sudah ada pengalaman selama setahun menjabat di OSIM, setidaknya itu bisa menjadi bekal untuk bisa menjadi Ketua Umum OSIM Mandua Palembang. Iya. Jadi Alia berharap dengan pengalaman yang punya Alia, teman-teman bisa melihat itu sehingga mereka memilih Alia. Iya. Seperti itu ya. Iya, dengan Ya. visi misi juga. Dan visi misi juga. Ya selanjutnya Azura, coba Azura yakinkan temannya untuk milih Azura apa gitu. Iya, yang pastinya juga mempunyai visi dan misi, dan seorang pemimpin itu harus bisa menumbuhkan aura kepemimpinan. Walaupun aura kepemimpinan itu bersifat abstrak yang nggak bisa kita lihat tapi bisa kita rasakan melalui orasi kemarin. Wow nih gitu. Dan terus juga visi misi Azura juga jelas gitu. Iya. Kalau Yaden gimana? Sini kita mulai dulu dari keterbukaan dalam menjalin komunikasi. Jadi jika kita mempunyai komunikasi yang baik dengan orang-orang, artinya orang-orang itu sudah melihat kepribadian kita sebagai contoh untuk mereka-mereka bagaimana kita untuk menjadi pemimpin ke depannya. Jadi harus dimulai dari keterbukaan kita untuk berinteraksi sesama warga Mandua Palembang ini. Iya. Yaden kelas 11 ya? Iya. Azura selama Kelas 10. kelas 10. Alia? Alia kelas 11. Kelas 11. Berarti kalian sudah cukup mengenal dan paham betul kondisi OSIM saat ini ya. Iya. Apalagi Yaden sama Alia nih sudah kelas 11, berarti kurang lebih setahun setengah ya. Iya. Sudah mengenal kondisi OSIM saat ini. Kalau si Azura baru setengah tahun ya. Iya. Dan minimal sudah berinteraksi sama kawan-kawan OSIM ya. Iya. Nah sekarang menurut kalian bagaimana kondisi OSIM saat ini? Dan apa yang akan kalian lakukan untuk lebih maju lagi? Coba mulai dari Azura dulu. Coba Azura. Baik, menurut Azura, kondisi OSIM saat ini tuh sudah berjalan dengan baik. OSIM mampu bertahan dengan aktif di masa pandemi yang sekarang ini. Walaupun ada program kerja yang nggak bisa berjalan semestinya karena terhalang pandemi COVID-19 ini, yang menjadi ruang gerak itu jadi terbatas. Dan untuk memajukan OSIM lagi, Azura tuh akan meningkatkan, membangun sifat positif anggota OSIM itu agar bisa menjadi teladan bagi siswa-siswi Mandua. Karena di suatu organisasi itu, kalau intinya aja nggak benar, itu pasti nggak benar semua. Jadi di dalam suatu organisasi itu harus intinya dulu yang benar. Jadi aspek-aspek lainnya itu bisa mengikuti begitu. Ya ada dua. Kalau dari Zulyaden, kondisi OSIM saat ini yang sudah kita tahu, sekarang ini adalah wabah pandemi di Indonesia maupun di dunia. Jadi mungkin banyak program-program OSIM yang terhambat oleh wabah pandemi itu, tetapi masih bisa dilaksanakan secara digital dan online. Nah dari situ mungkin tumbuh kreativitas baru dari program kerja yang dilakukan secara digital. Namun sekarang sudah kembali membaik. Jadi
Yaden tidak akan memberikan janji-janji dulu. Yaden akan ini, Yaden akan itu, Yaden mau ini, Yaden mau itu. Tapi Zulyaden akan membuktikan bukti kinerja pemimpin itu saat Zulyaden menjabat sebagai ketua OSIM. Alia nih, silakan Alia. Silakan. Menurut Alia, untuk OSIM sekarang ini tetap berprogres. Seperti yang kita ketahui, yang memang kita tidak bisa memungkiri dengan keadaan yang pandemi ini, sehingga banyak program-program kerja OSIM yang belum terlaksana. Yang dimana program-program yang belum terlaksana ini, yang menurut Alia adalah program besar dari OSIM 2 Palembang ini. Walaupun demikian, tapi kan tetap bisa dilakukan dengan online atau dengan daring, baik itu ekskul maupun dengan kegiatan-kegiatan lainnya. Untuk memajukan OSIM dengan program-program yang belum terjalankan tadi, karena sekarang ini sudah memulai sekolah offline, yang dimana sudah ada titik terang untuk bisa melaksanakan program-program yang belum terlaksana tersebut. Maka di angkatan Alia nanti dengan keyakinan dan juga dengan kemauan, insya Allah program-program yang belum terlaksana itu bisa terlaksana kembali. Jika kalian nanti terpilih nih jadi ketua OSIM masa bakti 2001-2022, yang kalian selalu pemimpin ya, OSIM saat itu nanti, itu kan harus pintar manage ya, mengatur, kemudian mempengaruhi, mengelola organisasi. Seandainya ada salah satu atau salah dua ya, pengurus OSIM yang melakukan pelanggaran, tadi yang kata Azura tadi, yang namanya pengurus inti itu harus memberi contoh yang baik gitu kan, tapi ternyata dia melanggar. Nah, kira-kira apa sikap kalian dan tindakan kalian sebagai pemimpin organisasi? Kita mulai dari Yaden. Silakan Yaden. Jadi jika dia sudah masuk ke jenjang organisasian, itu dia sudah pasti bisa untuk tidak melanggar, harus bisa menetapkan konsekuensi ya, jika dia melanggar tersebut. Jika masih ada yang melanggar peraturan tersebut, itu adalah oknum-oknum yang masih ingin melakukan pelanggaran-pelanggaran, dan kita sebagai ketua atau pemimpin harus bisa menetapkan keputusan jika dia masih tetap melanggar masalah-masalah yang sudah ditetapkan tersebut. Oh iya. Jadi ditegur, bertahap gitu ya? Ya, tapi tegas gitu. Iya. Azura bagaimana Azura? Ya, seorang pemimpin itu harus tegas. Tapi Azura tuh akan menyampaikan jika memang anggota Azura ada kesalahan, dan Azura tuh akan menyampaikannya itu nggak di depan umum, melalui saya dan dia begitu, empat mata saja. Karena menurut Azura, kalau misalnya kita menyampaikan di depan umum itu jadinya anggota kita tuh merasa terhakimi sendiri. Jadinya apa yang kita tegaskan kepada dia tuh hanya masuk kuping kanan, keluarnya kuping kiri gitu. Dan juga cara penyampaian seorang pemimpin tuh harus pada pokok permasalahannya, nggak menyangkut pautkan ke hal-hal yang pribadi. Karena kenapa? Azura lihat banyak pemimpin yang kalau menegur anggota itu di depan umum, dan dia nanyanya kayak gini, contohnya Pak, kamu kenapa nggak pakai atribut nih gitu, nggak mampu beli, bapak ayah kamu kerja apa, ibu kamu kerja apa gitu. Dan itu adalah cara yang salah menurut Azura. Menegur itu fokuskan kepada pokok permasalahannya begitu. Iya. Kalau Alia, Kembali lagi bahwa apa yang kita lakukan itu pasti ada pertanggungjawaban. Dalam hal ini adalah apabila ada pengurus OSIM yang melakukan pelanggaran dalam organisasi, terutama di OSIM itu ada yang namanya ADART, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, di mana dalam ADART tersebut sudah terdapat apa saja peraturan-peraturan yang ditetapkan dan apa konsekuensi yang akan ia terima bila ia melanggar itu. Maka yang pertama adalah kita ingatkan dulu, kita tegur apa kesalahan dia, dan apabila dia sudah mengakui atas kesalahannya dan dia ingin berubah, tetap akan dikenakan ADART tersebut. Sehingga apa yang dilakukan tadi akan ada sanksi dari ADART tersebut. iya. Ini cerminan pemimpin yang bijaksana semua. Kalau kita mengikuti suatu perlombaan, pertandingan, itu ada istilah kalah dan menang ya. Iya, betul. Pasti itu. Ada pihak yang kalah, ada pihak yang menang. Nah sekarang nih, seandainya kalau Pak yakin kan ingin menang semua kan? Nggak mau orang Lombok pengen kalah kan? Nah, tapi seandainya kalau ternyata kalian kalah,
apa sikap dan tindakan kalian? Ya, coba dari Alia dulu. Mungkin nanti untuk hasil dari siapa yang akan menjadi ketua umum OSIMAN 2 Palembang ini, insya Allah itu adalah hasil yang terbaik dari pemilihan nanti. Dan apa yang Alia akan lakukan bila Alia dalam artian belum mendapat kesempatan menjadi ketua umum OSIMAN 2 Palembang. Tentunya pertama, tetapi tetap harus optimis dulu bahwa kita bisa menjadi ketua umum OSIMAN 2 Palembang. Jikapun tidak, maka Alia akan tetap berkontribusi secara penuh di OSIMAN 2 Palembang ini. Karena di OSIM sendiri jabatan itu bukan hanya ketua umum, tapi masih banyak jabatan yang sama pentingnya. Dan jabatan di OSIM itu bukan hanya ketua umum yang bisa mengutarakan apa yang ia inginkan untuk organisasinya ini maju, tetapi semuanya bisa. Jadi Alia akan tetap menerima dengan lapang dada dan juga akan tetap berkontribusi secara penuh. Dimanapun posisinya, siap untuk memberi sumbangsi yang terbaik untuk OSIMAN 2 Palembang. Iya, bagus. Azura, gimana Azura? Kalau kalah gimana? Baik, Azura tuh nggak mau menduga suatu kegagalan. Gagal itu hal yang belakangan deh. Yang penting itu sekarang. Sekarang itu harus positif, percaya sama diri Azura sendiri bahwa Azura tuh mampu, Azura tuh bisa gitu. Tapi karena seorang pemimpin tuh harus bisa menumbuhkan sikap optimisme, bukan pesimisme. Kalau memang itu yang jadi pertanyaan Bapak, Azura yang pastinya akan menerima dengan lapang dada. Semua apapun keputusannya akan Azura terima. Karena lagi pula Azura tuh sudah mendapatkan pengalaman bagaimana sih rasanya berkampanye, bagaimana rasanya itu berpolitik di sekolah, bagaimana rasanya itu membuat orasi yang bisa diterima oleh khalayak banyak, bagaimana rasanya sampai naik mimbar gitu. Nah, jadi itu ilmu-ilmu baru yang insya Allah akan membuat Azura tuh berlapang dada. Di Azura ini siap kalah, tapi siap menang gitu ya. Jadi optimisnya tinggi gitu ya. Jadi kalau kalah diterima, tapi kalau menang lebih maju lagi. Ya dan gimana ya? Jadi karena di sini sudah bisa milih kan orang yang milih kita tuh. iya Pak. Jadi di sini jika kita sudah memikirkan kalah sebelum memulai, sama saja kita kalah sebelum bertempur, sudah menyerah sebelum bertanding. Jadi di sini harus menumbuhkan optimisme diri, percaya diri kalau kita bisa maju untuk memenangkan suatu kompetisi atau pemilu ini. Walaupun memang harus kalah dalam pemilu ini, kita tetap dengan tujuan awal untuk berkontribusi penuh untuk OSIMAN 2 Palembang dan tetap memajukan OSIMAN 2 Palembang sebagai anggota organisasi. Iya. Jadi prinsipnya siap kalah, siap menang. Siap kalah, lebih siap lagi untuk Menang. Karena memang harapan kita menang gitu ya. Iya. Nah sekarang kalau memang harapannya ingin menang, coba yakinkan sahabat OSIM yang ada di studio dan di rumah dengan ungkapan singkat kalian yang bisa membuat mereka itu memilih kalian. Dari Azura, lihat kamera itu. A leader is one who knows the way, goes the way, and shows the way. Seorang pemimpin adalah yang memberikan jalan, pergi melewatinya dan menunjukkan jalannya kepada orang lain. Begitu. Ya Den. Penderitaan dan masalah bukan untuk dikeluhkan, tetapi itulah jalan untuk menilai seberapa siap kita menghadapi dan menyelesaikannya. Alia. Seseorang yang luar biasa, sederhana dalam ucapan, namun hebat dalam tindakan. Pilih saya untuk OSIMAN 2 yang luar biasa. Iya, tepuk tangan untuk semuanya. Demikian sahabat OSIM, siswa-siswi MAN 2 Palembang. Ya, tadi kita sudah dengarkan bersama visi misi daripada kandidat ya, Ketua OSIM masa bakti 2021-2022 dan semuanya berada di tangan kalian. Ya. Pilihlah yang terbaik dan mereka adalah orang-orang yang baik. Kita tutup dengan sama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.